Shalom teman-teman siswa kelas 11. Senang banget kita bisa ketemu lagi buat ngobrolin sesuatu yang penting banget nih buat iman kita dan buat dunia di sekitar kita. Oke, hari ini kita bakal coba jawab satu pertanyaan besar yang mungkin pernah lewat di pikiran kalian. Kalau kita lihat lingkungan makin rusak, sampah di mana-mana, sungai kotor, emangnya itu urusan gereja? Iman kita ada hubungannya nggak sih? Nah, biar lebih kebayang, kita mulai dari sebuah cerita ya. Cerita ini dari Manado yang mungkin situasinya mirip banget sama yang kita lihat sehari-hari. Jadi bayangin ada seorang mahasiswa Kristen, kita sebut aja mahasiswa A. Dia ini prihatin banget ngelihat sungai Sawangan. Dulu sungai itu jadi sumber kehidupan. Sekarang malah tercemar parah sama limbah pabrik. Hatinya tuh kayak terpanggil gitu, merasa ini panggilan Tuhan buat dia bertindak. Tapi pas dia coba ajak teman-teman persekutuannya buat gerak bareng, jawabannya justru di luar dugaan. Mereka bilang, loh itu kan bukan urusan kita fokus pelayanan di gereja aja. Nah ini kan jadi dilema banget ya. Gimana coba rasanya waktu panggilan hati kita buat peduli sama ciptaan Tuhan malah dianggap nggak penting sama saudara seiman kita sendiri. Jadi sebenarnya iman kita ngomong apa soal ini? Ternyata teman-teman, jawabannya itu ada di dalam sebuah cara pandang teologi yang keren banget, yang nyambungin langsung iman kita sama kesehatan planet ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Cara pandang ini namanya teologi ekologi. Gampangnya, ini adalah ilmu yang menggabungkan iman Kristen dengan kepedulian kita sama alam. Tujuannya biar kita paham gimana sih hubungan segitiga antara Tuhan, kita sebagai manusia, dan semua ciptaan lainnya. Teologi ini tuh bukan cuma teori di awang-awang ya. Ini adalah respons iman kita terhadap krisis lingkungan yang makin parah. Jadi, merawat bumi itu bukan sekedar isu sosial, tapi ini panggilan spiritual yang akarnya kuat banget dari kisah penciptaan itu sendiri. Intinya gini, cara pandang kita harus diubah total. Dulu mungkin kita mikir, manusia itu di puncak, paling atas, dan alam itu di bawah buat kita pakai seenaknya. Nah, teologi ekologi ngajak kita lihat beda. Kita dan alam itu setara di hadapan Tuhan, sama-sama ciptaannya yang berharga. Jadi kita bukan lagi penakluk alam, tapi kita dipanggil jadi penjaga di dalamnya. Oke, pertanyaannya sekarang, emang ada dasar Alkitabnya? Jelas ada dong. Dasarnya itu udah ada dari awal banget, di halaman-halaman pertama Alkitab. Coba perhatiin penilaian Tuhan sendiri waktu dia selesai mencipta. Kalimat sungguh amat baik ini artinya dalam banget. Ini nunjukin kalau ciptaan itu punya nilai di mata Tuhan, bukan cuma karena ada gunanya buat kita. Pohon, sungai, hewan, semua itu berharga di hadapan Tuhan. Dan di dunia yang sungguh amat baik inilah, Tuhan menempatkan kita, manusia, dengan dua perintah yang kelihatannya beda, tapi sebenarnya saling melengkapi. Nah, kata taklukkanlah ini sering banget disalahartikan. Seolah-olah kita dapat izin buat ngerusak dan ngeeksploitasi. Padahal bukan gitu. Ini yang disebut mandat budaya. Panggilan buat kita jadi penata layan atau manajer yang bijaksana, bukan jadi perusak yang serakah. Jadi penata layanan atau steward itu kuncinya. Artinya kita ini cuma pengelola, bukan pemilik. Yang punya bumi ini ya Tuhan. Kita cuma dipercaya buat merawatnya. Jadi tanggung jawab kita ya menjaga, bukan menganjurkan. Setiap tindakan kita harusnya nunjukin kasih Tuhan ke ciptaannya. Nah, kalau kita udah paham mandat ini, iman kita tuh jadi nggak bisa dipisahin lagi dari cara kita memperlakukan lingkungan sehari-hari. Terus, gimana caranya kita ubah pemahaman ini jadi aksi nyata? Dengan bekal pemahaman teologis ini, si mahasiswa A tadi bisa balik lagi ke teman-temannya. Dan kali ini yang dia bawa bukan cuma proyek bersih-bersih sungai, tapi sebuah misi iman. Membersihkan sungai bukan lagi urusan duniawi, tapi tindakan iman buat menjalankan mandat dari Tuhan. Buat kita semua, ini bisa banget dimulai dari 3 langkah simpel. Pertama, refleksi diri dulu, sadari peran kita sebagai penjaga. Kedua, ubah gaya hidup kita jadi lebih bertanggung jawab. Dan ketiga, ayo kita bergerak bareng-bareng lewat aksi komunitas. Jangan pernah remehin perubahan kecil ya. Hal-hal kayak ngurangin jajan yang bungkusnya banyak plastik, matiin lampu kalau nggak perlu, atau mulai pilah sampah. Itu semua kalau kita lakukan sebagai wujud iman kita, bisa jadi bentuk ibadah yang nyata loh. Keren kan? Dan dari iman pribadi kita bisa jadi motor penggerak buat aksi komunitas yang lebih besar. Persis kayak yang dicita-citain mahasiswa S. Kita bisa kok bikin gerakan bersih-bersih di sekitar sekolah, nanam pohon di halaman gereja, atau bikin program daur ulang di kelas.
Jadi intinya adalah ini teman-teman, merawat ciptaan itu bukan beban tambahan. Justru ini adalah sebuah tanggung jawab yang isinya berkat dari Sang Pencipta. Ingat, kita sebagai manusia nggak akan pernah bisa sejahtera kalau alam di sekitar kita hancur. Keduanya itu saling terhubung. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh pikirin baik-baik. Sebagai penjaga ciptaan, satu aksi nyata paling simpel apa yang bakal kamu mulai hari ini? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.